Apa yang sebenarnya ada di benaknya ketika kamu menghilang dari radar? Bersiaplah karena kebenaran hari ini mungkin akan mengejutkanmu. Ketika kamu berhenti mengejarnya, yang terjadi bukanlah air mata dan lagu-lagu cinta, melainkan sebuah reality check dengan sentuhan stoikisme. Kaum stoik mengajarkan kita tentang pelepasan dan kekuatan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Sama seperti apa yang terjadi ketika kamu berhenti terus-menerus mengiriminya pesan. Dia tidak merana, dia justru merenungkan perubahan mendadakmu dari yang mudah ditebak menjadi menarik. Dia bahkan mungkin mempertanyakan apakah kamu telah memutuskan untuk berhenti mengikuti arus, dan memilih untuk tampil beda. Dan sementara kamu mungkin berpikir dia putus asa untuk kembalimu, pikirkan lagi. Beberapa orang memainkan permainan petak umpet emosional, menghilang dan muncul kembali untuk mengukur reaksimu. Dan tebak apa? Kebanyakan orang bertaruh kamu akan merespons seperti biasa. Tapi inilah sudut pandang stoik, bagaimana jika kamu memilih berbeda? Bagaimana jika keheninganmu berbicara banyak tentang harga dirimu dan kemandirian emosionalmu? Jangan hanya duduk diam, kendalikan reaksimu dan mungkin saja dia akan mulai mengejar misteri yang telah kamu ciptakan. Dan selagi kamu melakukannya, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari kita menyelami lebih dalam pola pikir stoik dan membalikkan keadaan. Tetaplah bersama kami dan mari kita menjadi tidak tersesat bersama. Nomor 1, sensasi ditolak. Mari kita bahas sesuatu yang pernah kita rasakan, tetapi jarang dibicarakan, penolakan. Pengalaman yang menyakitkan dan merusak ego yang tidak seorang pun mau mengakui pernah mengalaminya, padahal setiap dari kita pernah merasakannya. Sekarang bayangkan skenario ini, kamu berhenti mengejarnya, bukan menghilang perlahan, tetapi tiba-tiba seperti hantu. Detik ini kamu adalah dunianya, menghujani dia dengan perhatian, dan detik berikutnya kamu menghilang begitu saja. Begitu saja, rasa kendalinya hancur. Ketika kamu menghilang tanpa jejak, itu seperti menarik karpet dari bawah kakinya. Awalnya, dia mungkin mengabaikannya, tetapi segera realitas situasi itu menghantamnya. Tiba-tiba, dia berubah dari merasa seperti ratu di alam semestamu menjadi mempertanyakan segalanya. Apa yang terjadi? Apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa dia tidak tertarik lagi? Egonya yang tadinya melambung tinggi mendapat pukulan. Dan disinilah roller coaster emosional yang sebenarnya dimulai. Pertama, dia merasakan kesedihan. Bukan hanya karena hilangnya perhatianmu, tetapi rasa yang lebih dalam karena merasa dibuang. Dia mulai merasa tidak penting, seolah waktu yang kamu investasikan padanya sekarang tidak berarti apa-apa. Percayalah, pikirannya berkecamuk. Setiap pesan yang belum dibaca, setiap panggilan tak terjawab, menjadi misteri. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah aku tidak semenarik yang kukira? Dia mencari jawaban di mana tidak ada jawaban. Tetapi setelah kesedihan, kemarahan muncul. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa dia pikir dia? Berani-beraninya dia menghilang begitu saja. Beraninya dia mengabaikanku. Egonya yang terluka sekarang melawan. Dia marah padamu, tentu saja, tetapi kemarahan itu sering berubah menjadi ke dalam dirinya sendiri. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang kulakukan salah? Mengapa aku tidak cukup? Dan permainan perbandingan pun dimulai. Mungkin kamu bersama orang lain. Mungkin kamu mempermainkan emosinya. Itu menggerogotinya. Dan kemudian datanglah rasa malu. Oh, rasa malu karena merasa ditolak. Itu seperti kelemahan yang tidak ingin dia lihat oleh siapapun. Dia mulai bersembunyi di balik senyum palsu, mencoba mempertahankan penampilan. Dalam benaknya, dia membayangkan semua orang melihatnya. Sebagai gadis yang tidak bisa mempertahankan perhatianmu, gadis yang ditinggalkan. Di depan umum, dia akan mencoba bertingkah seolah itu tidak mengganggunya, tetapi di dalam dirinya ada badai ketidakamanan. Disinilah stoikisme berperan. Kamu yang telah mundur, tidak melakukan ini karena niat buruk. Kamu hanya melepaskan, tidak terikat pada hasilnya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain merasa atau bereaksi. Kamu berhenti mengejarnya bukan untuk memprovokasi reaksi, tetapi karena kamu telah memeluk filosofi membiarkan sesuatu berjalan secara alami tanpa keterikatan. Dan sementara kamu telah menjauh, dia berada dalam mode refleksi penuh. Setiap percakapan, setiap gerakan kecil, setiap pandangan yang dibagikan di antara kalian berdua diputar ulang dalam benaknya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan secara berbeda. Haruskah dia lebih hangat, lebih dingin,
Bermain tarik ulur, refleksi diri ini sangat kuat, tetapi juga memakan korban. Dan inilah yang menarik, sementara dia sibuk menganalisis setiap detail, kamu hanya di luar sana menjalani hidupmu tanpa beban. Kunci untuk menavigasi ini bukanlah tentang manipulasi, tetapi tentang hidup dengan pemahaman bahwa kamu tidak dapat mengendalikan reaksi atau emosi orang lain. Dengan mundur tanpa mengharapkan imbalan apapun, kamu menjaga kedamaian pikiranmu. Mungkin dia akan kembali, mungkin juga tidak. Indahnya adalah kamu tidak peduli. Terlalu peduli memberinya kekuatan, tetapi ketidakpedulian, itulah kartu truf utama. Jadi, untuk menyimpulkan, penolakan itu menyengat. Itu memaksa kedua belah pihak untuk merenung, mempertanyakan, dan bertanya-tanya. Tetapi inilah kebenaran stoik, kamu bisa memutuskan seberapa besar kamu membiarkannya memengaruhimu. Jika kamu pergi dan terus berjalan, membiarkannya bergulat dengan pikirannya sendiri, kamu akan menyadari bahwa kedamaian terletak pada pelepasan. Jangan melihat ke belakang, biarkan dia menyelesaikan perasaannya sendiri sementara kamu bergerak maju, lebih kuat dan tanpa beban. Sebelum kita membahas poin berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pikirkan tentang pengalamanmu sendiri dengan penolakan. Bagaimana itu membentuk pola pikirmu, tindakanmu, atau bahkan harga dirimu. Pernahkah ada saat ketika mundur memberi kamu kejelasan dan kedamaian yang kamu butuhkan? Saya ingin mendengar pendapatmu di kolom komentar. Jangan ragu untuk berbagi apa yang telah kamu pelajari atau cukup ketik, kedamaian terletak pada pelepasan, untuk mengingatkan diri sendiri tentang kekuatan dalam melepaskan. Sekarang, mari kita lanjutkan dan menjelajahi apa selanjutnya. Nomor 2, emosi kehilangan sesuatu. Bayangkan ini, ada ironi tertentu dalam cara orang, terutama wanita, mulai menghargai Anda begitu Anda keluar dari jangkauan langsung mereka. Ini hampir seperti permainan psikologis, dan percayalah, ini sangat menarik untuk disaksikan. Anda belum meninggalkannya selamanya, tetapi begitu Anda berhenti mengejarnya, semuanya berubah. Seolah-olah ketidakhadiran Anda menarik karpet dari bawah kakinya, memicu gelombang emosi yang tidak dia persiapkan. Tiba-tiba dia diliputi rasa takut kehilangan Anda, dan pada saat itulah dia menyadari betapa dia benar-benar peduli. Namun, inilah intinya, ketika Anda ada di sana, memberinya waktu, energi, dan menunjukkan bahwa Anda adalah pria baik, dia hampir tidak memperhatikan Anda. Anda hanyalah pilihan lain, pria lain yang ada di sana ketika dia membutuhkan. Tetapi ketika Anda mundur, ketika Anda menghilang ke latar belakang, saat itulah dunianya terbalik. Sungguh menggelikan, yang dibutuhkan hanyalah menghilangnya Anda secara tiba-tiba, dan boom, sekarang Anda adalah hadiah yang bahkan tidak dia sadari dia inginkan. Pada saat itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Perasaan kehilangan, atau lebih tepatnya ketakutan kehilangan Anda, menjadi kekuatan pendorong. Dia mulai memutar ulang setiap ingatan dalam benaknya seperti gulungan film tanpa akhir. Momen-momen yang Anda bagikan, tawa, bahkan percakapan terkecil dan paling biasa sekarang tampak seperti permata berharga. Seolah-olah ketidakhadiran Anda mengangkat Anda ke status yang tak tersentuh dalam benaknya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar kehilangan dia? Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini? Dan saat itulah overthinking dimulai. Pikirannya berputar ke dalam siklus keraguan diri dan kepanikan, menganalisis setiap interaksi seperti detektif yang mencari petunjuk kemana kesalahan terjadi. Jujur saja, dia sebenarnya belum kehilangan apapun. Anda tidak bertengkar hebat, tidak ada perpisahan dramatis, Anda hanya menjadi tidak tersedia. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kehilangan seringkali lebih dirasakan daripada nyata, dan dalam kasusnya, ketakutan akan potensi kehilangan itulah yang mengguncangnya hingga ke inti. Mungkin ketidakpastian itulah yang membuatnya dalam kekacauan. Namun, inilah realitas stoik, perasaan kehilangan ini bersifat sementara. Tentu, dia mungkin panik untuk sementara waktu, dia mungkin mencoba untuk memenangkan Anda kembali, dan mungkin dia akan berhasil. Tetapi begitu Anda kembali, begitu Anda sepenuhnya tersedia lagi, rasa urgensi itu memudar. Dan tebak apa, dia kemungkinan akan kembali ke kebiasaan lamanya, memperlakukan Anda dengan acuh tak acuh seperti sebelumnya, karena sekarang rasa takut kehilangan Anda hilang. Anda kembali, jadi mengapa khawatir? Anggap saja seperti Black Friday. Selama penjualan, semua orang putus asa untuk mendapatkan sesuatu,
Tetapi begitu penjualan selesai, jika Anda tidak menjaga jarak, dia hanya akan menghargai Anda ketika dia merasa Anda menghilang. Tetapi begitu dia nyaman lagi, semuanya kembali ke titik awal. Disinilah pola pikir stoik berperan. Anda harus mempertahankan batasan Anda sendiri. Jangan biarkan pengejaran sementara membodohi Anda dengan berpikir dia akan selalu menghargai Anda. Kuncinya adalah jangan pernah sepenuhnya tersedia, karena pada akhirnya, ketakutan akan kehilangan itulah yang membuatnya tetap tertarik. Ini bukan tentang bermain-main, ini tentang mengetahui nilai Anda dan tidak pernah membiarkan diri Anda dianggap remeh. Anda harus mewujudkan prinsip stoik tentang pelepasan, tetap tenang, terkendali, dan tidak pernah sepenuhnya mudah diakses. Jika Anda sudah muak menjadi orang yang hanya dia hargai ketika dia merasa kehilangannya, saatnya untuk mengubah narasi. Jangan seperti produk yang semua orang buru-buru beli hanya untuk dilupakan begitu kepanikan berakhir. Jadilah barang langka dan sulit dipahami yang selalu tetap diinginkan tetapi tidak pernah sepenuhnya dalam jangkauan. Ketika Anda mengadopsi pola pikir ini, Anda akan berhenti menjadi pria yang dianggap remeh dan mulai menjadi pria yang dia sesali telah kehilangan. Jika Anda lelah menjadi pilihan yang bisa dibuang, saatnya untuk menghentikan siklus ini. Kendalikan hidup Anda, emosi Anda, dan nilai Anda. Baca buku digital di deskripsi di bawah dan Anda akan belajar bagaimana menjadi acuh tak acuh, bagaimana berhenti memainkan permainan ini, dan yang terpenting, bagaimana membuatnya benar-benar menyadari apa yang telah hilang darinya. Cukup sudah diremehkan, saatnya menjadi pria yang tidak pernah dia sadari dia butuhkan sampai semuanya terlambat. Nomor 3, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah emosi yang kuat, dapat menguasai pikirannya, membuatnya terjaga di malam hari, dan mendorongnya untuk mengambil tindakan yang biasanya tidak akan dia pertimbangkan. Ketika Anda menarik diri dari dunianya, berhenti mengejarnya, dan menghilang tanpa penjelasan, Anda meninggalkan celah, ruang kosong yang akan dipikirkan secara obsesif oleh pikirannya untuk diisi. Anda telah menjadi pertanyaan yang menuntut jawaban. Coba saya tanya ini, seberapa sering orang benar-benar berhenti dan merenung ketika mereka tahu persis apa yang terjadi? Hampir tidak pernah. Ketidakpastian, hal yang tidak diketahui, itulah yang memikat perhatian seseorang. Ketika Anda mundur dan menolak untuk memberinya kejelasan apapun, pikirannya mulai berpacu. Dia berpikir, mengapa dia pergi? Apakah dia menemukan seseorang yang lebih baik? Apakah itu karena sesuatu yang kulakukan? Kemungkinan-kemungkinan itu membanjiri pikirannya, dan dengan setiap momen yang berlalu, kebutuhan untuk tahu semakin menguasainya. Dalam filosofi stoikisme, salah satu gagasan intinya adalah ketahanan dan pengendalian emosi. Seorang stoik tidak bereaksi secara impulsif atau emosional, melainkan mereka memahami kekuatan pengekangan. Inilah tepatnya pola pikir yang Anda adopsi ketika Anda menghilang. Anda tidak menghantuinya karena kedengkian atau bermain-main, Anda memilih untuk mundur dan menjaga ketenangan emosional Anda. Kekacauan yang terjadi dalam pikirannya, itu sepenuhnya di luar kendali Anda, tetapi itu adalah hasil alami dari rasa ingin tahu manusia. Mari saya bawa Anda lebih dalam tentang apa yang terjadi ketika Anda menarik diri. Pikirannya menjadi medan pertempuran pertanyaan dan rasa tidak aman. Dia akan mulai mencari jawaban dalam setiap hal kecil. Pertama, dia akan menguntit media sosial Anda. Setiap postingan, setiap cerita, setiap like yang Anda berikan akan dianalisis seperti petunjuk dalam novel misteri. Dia akan memeriksa apakah Anda pergi keluar, apakah Anda bertemu seseorang yang baru, atau apakah hidup Anda terus berjalan tanpa dia. Kemudian dia akan menghubungi teman-teman, mencoba menggali informasi apapun yang dia bisa. Apakah dia menyebut saya? Apakah dia berkencan dengan orang lain? Dia bahkan mungkin bertanya kepada keluarga Anda apa yang terjadi, berharap mendapatkan penjelasan. Rasa ingin tahu menjadi begitu kuat sehingga mulai mendorong tindakannya, seringkali bahkan tanpa dia sadari. Sekarang, disinilah stoikisme kembali berperan. Salah satu prinsip stoikisme adalah memahami apa yang dapat Anda kendalikan dan apa yang tidak. Anda tidak dapat mengendalikan perasaannya atau rasa ingin tahunya, tetapi Anda dapat mengendalikan keheningan dan tindakan Anda. Dengan tetap diam dan tidak memberinya jawaban apapun, Anda mempertahankan ketenangan dan disiplin Anda. Anda menjadi pusat ketenangan dalam badai pertanyaannya. Pengendalian emosi inilah yang membuat Anda tidak hanya menarik, tetapi juga kuat di matanya. Dia ingin memecahkan kode diri Anda, tetapi semakin Anda menolak, semakin dia terobsesi. Namun,
Inilah poin penting, rasa ingin tahu itu rapuh. Ia tumbuh subur dalam hal yang tidak diketahui, tetapi begitu Anda memberinya sedikit pun jawaban, keajaibannya hilang. Jika dia mengetahui mengapa Anda menghilang, atau jika dia mengetahui bahwa Anda sengaja menyembunyikan sesuatu, intriknya menguap. Itulah mengapa Anda harus tetap disiplin. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya untuk tidak membiarkan emosi kita mendikte tindakan kita. Jangan jatuh ke dalam perangkap memberinya jawaban yang dia idam-idamkan. Jika Anda melakukannya, Anda berisiko membunuh hal yang membuatnya memikirkan Anda. Rasa ingin tahu juga memiliki sisi gelap. Jika dibiarkan, dapat menyebabkan obsesi. Dia mungkin mulai muncul di tempat-tempat yang sering Anda kunjungi, berpura-pura itu hanya kebetulan. Dia mungkin menggali setiap interaksi online yang Anda miliki, mengumpulkan fragmen-fragmen kehidupan Anda yang bahkan tidak Anda sadari bersifat publik. Itu semua bagian dari upaya putus asanya untuk memecahkan teka-teki diri Anda. Tetapi inilah kebenarannya, dia tidak bisa memecahkannya. Karena kunci untuk menjaga rasa ingin tahunya tetap hidup adalah dengan tidak pernah membiarkannya sepenuhnya memahami motif atau alasan Anda. Anda harus tetap menjadi teka-teki, misteri yang tidak bisa dia pecahkan. Stoikisme juga mengajarkan kita tentang pelepasan. Saat Anda menarik diri, Anda mempraktikkan pelepasan ini, melepaskan kebutuhan akan validasi atau penutupan. Anda mengerti bahwa Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun atas tindakan Anda, dan dengan melakukan itu, Anda mempertahankan kendali Anda. Sementara dia terjebak dalam siklus rasa ingin tahu dan ketidakpastian, Anda tetap tenang, tanpa beban, menjalani hidup Anda. Jadi, biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia mencari jawaban yang tidak ada, karena pada akhirnya, rasa ingin tahu mungkin tidak membunuh kucing, tetapi akan membuatnya mengejar satu hal yang tampaknya tidak bisa dia pahami, Anda. Nomor 4, refleksi diri. Bayangkan ini, Anda telah ada di sana, memberinya perhatian, tidak berlebihan, tetapi cukup baginya untuk tahu bahwa Anda tertarik. Kemudian suatu hari Anda membuat keputusan untuk mundur, bukan karena Anda memainkan permainan tertentu, tetapi karena Anda telah menyadari nilai diri Anda sendiri. Anda berhenti mengiriminya pesan, berhenti hadir sebagai sosok yang konstan. Sekarang, alih-alih hanya menjadi pria lain di latar belakang, sesuatu yang mendalam mulai terungkap. Anda telah menghilang, dan itu membuatnya bingung. Bagi wanita yang terbiasa dengan perhatian konstan, ketidakhadiran yang tiba-tiba ini sangat memukul. Dia terbiasa memiliki pria yang bersaing untuk mendapatkan waktu dan validasinya. Dia terbiasa egonya diberi makan oleh orang lain yang bersaing untuk mendapatkan kasih sayangnya. Tetapi Anda berani berbeda. Anda telah menjauh dari pengejaran yang biasa, dan itu mengguncang dunianya. Dan disinilah ajaran stoikisme berperan. Dengan menjauh, dengan menolak untuk dikendalikan oleh keinginan atau kebutuhan validasi eksternal, Anda mewujudkan ideal pengendalian diri ala stoik. Anda tidak membiarkan keinginan sesaatnya mendikte tindakan Anda, dan itu sendiri sudah sangat kuat. Awalnya, dia mungkin mengabaikannya. Dia berpikir, dia akan kembali, mereka selalu begitu. Tetapi seiring berjalannya hari dan Anda tetap menjauh, dia mulai bertanya-tanya. Dan disinilah segalanya mulai bergeser. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak mengejarku? Apakah aku melakukan kesalahan? Benih keraguan itu sekarang tertanam dan mulai tumbuh. Dia memutar ulang setiap percakapan, setiap pesan, setiap interaksi, mencoba mencari tahu apa yang mungkin telah dia lakukan hingga membuat Anda menjauh. Dia melangkah ke dalam refleksi dirinya sendiri, mempertanyakan dinamika hubungan Anda. Inilah ketidaknyamanan yang dibicarakan oleh para stoik, ketidaknyamanan karena kehilangan kendali. Lihatlah, wanita yang terbiasa dengan perhatian sering hidup dalam zona nyaman di mana mereka memegang kendali. Mereka menarik tali dan orang lain menari. Tetapi sekarang, dengan Anda yang menghilang, dia dihadapkan pada sesuatu yang tidak familiar, kehilangan kendalinya. Egonya, yang dulunya membengkak karena validasi konstan dari orang lain, mulai menyusut. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin dia tidak semenarik yang dia kira. Mungkin Anda melihat sesuatu dalam dirinya yang membuat Anda kehilangan minat. Dan pikiran-pikiran ini mendorongnya untuk mengevaluasi kembali siapa dirinya dan bagaimana perilakunya selama ini. Mari berhenti sejenak dan memberikan contoh kehidupan nyata. Pikirkan tentang situasi di mana Anda memutuskan untuk mundur dari seseorang yang tampaknya mengharapkan perhatian konstan.
Mungkin Anda memutuskan untuk fokus pada diri sendiri untuk sementara waktu. Mungkin pekerjaan, hobi, atau pertumbuhan Anda sendiri menjadi prioritas. Awalnya, rasanya memberdayakan karena Anda tidak lagi mengejar validasi. Tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi, dia menghubungi Anda. Mengapa? Karena ketidakhadiran Anda mengganggu dinamika yang biasa dan memaksanya untuk merenung. Dia mulai menyadari bahwa Anda tidak seperti yang lain, dan ini membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Pergeseran perspektif ini baginya dapat mengarah pada dua hasil yang sangat berbeda. Dalam satu kasus, dia mungkin memutuskan bahwa dia perlu memenangkan Anda kembali. Dia akan membuat gerakan halus untuk menguji keadaan, menghubungi untuk melihat apakah Anda masih tersedia, mencoba menghidupkan kembali hubungan itu. Dia tidak lagi mencoba mendominasi, melainkan mencari validasi untuk dirinya sendiri. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak kehilangan kendali atas Anda. Egonya menuntutnya karena dia tidak terbiasa menjadi orang yang ditinggalkan dalam ketidakpastian. Tetapi ingat, dari sudut pandang Stoik, kekuatan Anda terletak pada ketidakpedulian Anda. Anda tidak bereaksi secara emosional. Anda telah memutuskan untuk fokus pada jalan Anda sendiri, jadi apakah dia kembali atau tidak, itu tidak mengendalikan Anda. Dalam skenario lain, setelah semua gejolak internalnya, dia mungkin sampai pada kesimpulan yang berbeda. Dia mungkin memutuskan bahwa jarak Anda adalah sebuah kelegaan. Dia mungkin meyakinkan dirinya sendiri bahwa Anda tidak sepadan dengan usaha atau bahwa hubungan itu tidak sekuat yang dia kira. Tetapi inilah intinya, bahkan jika dia move on, ada bagian dari dirinya yang akan selalu mengingat Anda sebagai orang yang tidak bermain dengan aturan yang biasa. Anda akan tetap dalam benaknya sebagai seseorang yang berdiri terpisah, seseorang yang tidak mau melompat melalui rintangan. Dan itu, teman saya, adalah sesuatu yang tidak akan mudah dia lupakan. Pada akhirnya, sementara dia berputar-putar dalam refleksi diri, bertanya-tanya apa yang salah, Anda telah bergerak maju. Anda telah mengalihkan perhatian Anda kembali ke apa yang benar-benar penting, pertumbuhan Anda, tujuan Anda, kedamaian batin Anda. Dia mungkin akhirnya menyadari bahwa dia tidak memegang kendali sama sekali, dan saat itulah reality check dimulai. Tidak semuanya berjalan sesuai rencananya, dan terkadang masalahnya bukan pada Anda atau pria lain, tetapi pada dirinya sendiri. Dan inilah kemenangan utama, Anda menang bukan dengan mendapatkannya kembali, tetapi dengan memilih diri sendiri. Anda telah mengambil jalan yang lebih tinggi, dan dengan melakukan itu, Anda telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perhatiannya. Anda telah mendapatkan penguasaan atas emosi Anda sendiri, dan pada akhirnya itulah kemenangan yang sebenarnya. Nomor 5, dia akan mengejarmu. Baiklah, sekarang kita menyelami bagian di mana keadaan berbalik dan segalanya menjadi sangat menarik. Lihatlah, ketika kamu tiba-tiba menghilang, ketika kamu menarik diri tanpa penjelasan apapun, itu menyulut api di dalam dirinya. Ini seperti membalik saklar yang bahkan tidak dia ketahui keberadaannya. Campuran penolakan dan rasa ingin tahu mengambil alih, dan sebelum kamu menyadarinya, dia mengejarmu. Ya, teman, itu terjadi lebih dari yang kamu kira. Bayangkan skenario ini, kamu telah berhenti mengirim pesan, kamu tidak lagi tersedia seperti dulu, dan tiba-tiba dia bertanya-tanya apa yang terjadi, apa yang berubah, mengapa kamu tidak lagi berada di bawah pengaruhnya. Disinilah segalanya menjadi menarik. Kamu tidak lagi mudah ditebak, dan dalam benaknya, dia mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Dan inilah percikan yang memicu obsesinya. Sekarang, izinkan saya menjabarkannya untukmu. Langkah pertamanya halus tetapi disengaja. Dia akan mulai mengawasi kehadiran online-mu seperti elang. Setiap kali kamu memposting sesuatu di media sosial, tebak siapa yang pertama melihatnya. Benar, dia akan ada di sana, mengawasi setiap cerita yang kamu bagikan, setiap foto yang kamu unggah. Dan jangan heran jika dia tiba-tiba mulai menyukai foto-foto dari bertahun-tahun lalu, bahkan foto-foto canggung dari tahun 2018. Mengapa? Karena dia ingin kamu menyadari bahwa dia masih mengawasi, dia masih tertarik. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Jika dia tidak mendapatkan informasi yang cukup, dia mungkin melangkah lebih jauh. Dia akan berkreasi, bahkan mungkin membuat profil palsu untuk mengawasimu tanpa ketahuan. Seolah-olah dia berubah menjadi detektif digital yang berburu petunjuk tentang di mana kamu berada, dengan siapa kamu, dan yang terpenting, apakah kamu sudah move on tanpanya.
Dan tepat ketika kamu berpikir hanya itu yang akan dia lakukan, dia akan meminta bantuan. Dia mungkin mengirim seorang teman untuk mengikuti akunmu, diam-diam menguntit setiap postingan yang kamu buat. Mungkin suami teman itu bahkan akan bergabung dengan tim pengawas hanya untuk menjaga kerahasiaan. Ini seperti permainan di mana dia menolak untuk kehilangan kendali, menolak untuk mengakui bahwa dia terpengaruh oleh kehadiranmu. Lihatlah, perilaku ini tidak sesulit yang mungkin terlihat. Faktanya, dengan menarik diri, kamu telah menyulut rasa urgensi dalam benaknya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang memegang kendali, dan itu membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Dia tidak ingin menghadapimu secara langsung, itu berarti mengakui perasaannya. Sebaliknya, dia beroperasi di belakang layar, mencoba mencari tahu apa yang terjadi tanpa mengungkap emosi sebenarnya. Dalam dunia stoikisme, disinilah kekuatan pelepasan berperan. Dengan mundur, kamu mempraktikkan salah satu prinsip inti, memahami apa yang berada dalam kendalimu dan melepaskan apa yang tidak. Kamu tidak mencoba memanipulasinya, melainkan kamu berfokus pada diri sendiri, kedamaian pikiranmu sendiri, dan itulah yang membuatnya bingung. Dia merasakan perubahan itu dalam dirimu, dan itu membuatnya mempertanyakan segalanya. Pernahkah kamu memperhatikan perilaku semacam ini sebelumnya? Mungkin kamu pernah mundur dan tiba-tiba dia lebih tertarik dari sebelumnya, terus-menerus mengintai media sosialmu atau bertanya kepada teman-teman tentangmu. Beritahu saya di komentar karena saya yakin beberapa dari Anda telah mengalaminya secara langsung. Sekarang setelah kamu melihat bagaimana menarik diri dapat sepenuhnya mengubah dinamika, saatnya bagimu untuk merenung. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana mundur membuatnya mengejarmu? Atau mungkin kamu melihat tanda-tanda dia mencoba memasuki kembali hidupmu sekarang setelah kamu menciptakan jarak di antara kalian berdua. Ini adalah momenmu untuk memikirkan secara mendalam tentang bagaimana tindakanmu membentuk reaksi orang-orang di sekitarmu. Saya ingin mendengar pendapatmu, jadi tinggalkan komentar di bawah, bagikan pengalamanmu, atau cukup ketik, kekuatan ada di tanganku. Selalu menyenangkan melihat bagaimana orang lain telah menavigasi permainan ketertarikan ini. Nomor 6, kelegaan atau penyesalan. Mari kita bahas gagasan tentang kelegaan. Ya, mungkin saja ketika kamu menarik diri, kamu memberinya persis apa yang dia inginkan, bahkan jika kamu tidak melihatnya datang. Mungkin dia sudah lelah dengan hubungan itu, sudah tidak terlibat secara emosional, atau tidak melihat masa depan bersamamu. Kehadiranmu mungkin merupakan berkah tersembunyi, membebaskannya dari situasi yang tidak lagi bermanfaat baginya. Dia mungkin menghela napas lega dan berpikir, akhirnya aku tidak perlu berurusan dengan ini lagi. Memang pahit untuk diterima, tetapi seperti yang diajarkan kaum Stoik, kamu harus menerima kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kamu inginkan. Faktanya adalah kamu mungkin telah berpegangan pada sesuatu yang sudah hilang. Dalam hal ini, kepergianmu bukanlah kerugian baginya, tetapi keuntungan. Dan disinilah stoikisme benar-benar berperan. Alih-alih berpegangan pada masa lalu, kamu belajar untuk melepaskan, memahami bahwa tidak ada hubungan yang bisa bertahan hanya dengan usaha satu orang. Sekarang mari kita beralih ke sisi lain dari koin, penyesalan. Disinilah segalanya menjadi menarik. Kamu menghilang dan sekarang dia ditinggalkan dengan pikirannya. Mungkin dia mulai memutar ulang percakapan terakhirmu, mengingat saat-saat indah, dan perlahan kesadaran muncul. Dia mungkin telah melakukan kesalahan. Mungkin dia meremehkanmu, mengatakan hal-hal yang tidak dia maksud, atau gagal menghargai apa yang kamu bawa ke dalam hubungan. Tiba-tiba, ketidakhadiran itu terasa lebih berat dari yang dia duga, dan dia merasakan sengatan penyesalan. Disinilah egonya mulai berjuang. Haruskah dia menghubungi? Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang rusak? Pada saat ini, teman, kekuatan ada di tanganmu. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi godaan semacam itu, untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan yang didorong oleh emosi. Penyesalannya mungkin membangkitkan emosimu sendiri, tetapi kebijaksanaan memberitahumu untuk berpikir sebelum bertindak. Jika dia menghubungi untuk berbicara, kamu harus bertanya pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar ingin menempuh jalan itu lagi? Penyesalan tidak cukup untuk menyelamatkan suatu hubungan. Dibutuhkan keinginan tulus dari kedua belah pihak untuk membangun kembali, untuk melepaskan permainan, dan bekerja untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Kaum Stoik mengingatkan kita untuk hanya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan.
Kamu tidak dapat mengendalikan perasaannya atau pilihan yang dia buat, tetapi kamu dapat mengendalikan responsmu, dan disitulah kekuatanmu berada. Apakah dia merasa lega atau menyesal, kamu harus tetap berpusat pada rasa harga dirimu sendiri. Jika dia telah move on, terimalah dengan lapang dada. Jika dia menyesali tindakannya, jangan terlalu cepat untuk kembali tanpa mengevaluasi apakah segalanya benar-benar bisa berubah. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang kelegaan atau penyesalan, ini tentang mengenali nilaimu dan memutuskan jalan mana yang terbaik untukmu. Apakah kamu memberinya kesempatan kedua atau melanjutkan perjalananmu sendiri? Yang terpenting adalah kamu melakukannya dengan niat, ketenangan, dan kejelasan. Lagi pula, seperti yang dikatakan kaum Stoik, kebebasan sejati datang bukan dari keadaan eksternal, tetapi dari kekuatan diri batinmu. Nomor 7, dia akan memainkan permainan. Mari kita bahas sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak dari Anda. Ketika Anda menjauhkan diri dari seorang wanita, tiba-tiba permainan dimulai. Namun, ini bukan sembarang permainan. Ini adalah permainan kendali, ego, dan emosi. Ketika Anda mundur, mungkin berharap menciptakan ruang, dia mungkin menafsirkannya sebagai tantangan. Dan tebak apa, beberapa wanita akan menerima tantangan itu dengan penuh semangat. Mereka akan berpikir, oh, dia menarik diri. Mari kita lihat siapa yang benar-benar memegang kendali di sini. Disinilah segalanya bisa menjadi rumit. Apa yang dimulai sebagai Anda yang hanya menarik diri dapat dengan cepat berubah menjadi tarik ulur psikologis. Stoikisme mengajarkan kita nilai untuk tetap tenang oleh peristiwa eksternal, dan disinilah pola pikir itu menjadi krusial. Saat dia merasakan bahwa Anda telah menjauh, dia mungkin merasakan kehilangan kendali, dan bagi sebagian orang, itu tak tertahankan. Alih-alih menghadapi perasaan itu secara langsung, dia akan terlibat dalam permainan. Kucing dan tikus klasik, permainan yang dirancang untuk menarik Anda kembali. Bayangkan ini, suatu hari tiba-tiba dia mengirim pesan kepada Anda. Pesannya santai, bahkan mungkin main-main, dan Anda mulai berpikir semuanya kembali normal. Tetapi kemudian, ketika Anda tidak menduganya, dia menghilang. Tidak ada balasan, tidak ada kabar, hanya keheningan. Anda ditinggalkan di sana menatap ponsel Anda, jantung berdebar kencang, pikiran berpacu. Apa yang dia lakukan? Dengan siapa dia? Inilah tepatnya reaksi yang dia inginkan. Dengan menghilang, dia membuat Anda merasa tidak seimbang, cemas, dan mempertanyakan segalanya. Intinya, dia telah membalik keadaan, menjadikan Anda orang yang tiba-tiba mengejar. Disinilah stoikisme berperan. Marcus Aurelius akan mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, hanya respons kita terhadap tindakan mereka. Ketika dia melakukan trik ini, Anda memiliki dua pilihan. Anda dapat membiarkan diri Anda terjerumus ke dalam kebingungan dan frustrasi, atau Anda dapat tetap tenang, acuh tak acuh terhadap kekacauan yang coba dia timbulkan. Dia mungkin memberikan petunjuk samar seperti, semoga kamu baik-baik saja, membuat Anda menebak-nebak niatnya. Apakah dia peduli, atau dia hanya mencoba membuat Anda tetap terpikat? Keraguan itulah yang memberi makan kecemasan Anda, memberinya keuntungan. Berikut contohnya, bayangkan Anda berada di sebuah pesta dan Anda melihatnya di seberang ruangan. Anda sudah lama menjaga jarak, tetapi tiba-tiba dia tertawa dan berbicara dengan orang lain, terlihat seperti dia sudah move on tanpa berpikir dua kali. Di dalam diri Anda mungkin merasakan simpul di perut Anda. Apa yang sedang dia rencanakan? Tetapi inilah saat di mana pendekatan stoik menjadi sekutu terbesar Anda. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Anda bisa membiarkan kecemburuan dan kebingungan menguasai Anda, atau Anda bisa tetap tenang, mengetahui bahwa tindakannya tidak mendefinisikan kedamaian pikiran Anda. Lihatlah, perilakunya adalah tentang mendapatkan kembali kendali yang dia rasa hilang ketika Anda menjauh. Ini bukan tentang Anda secara pribadi, ini tentang mempertahankan rasa kekuasaannya. Dia tidak bisa mengakui secara langsung bahwa penarikan Anda membuatnya tidak nyaman, jadi alih-alih itu, dia memainkan permainan ini, berharap untuk menarik Anda kembali. Tetapi inilah kuncinya, jika Anda terlibat, jika Anda membiarkan diri Anda tertarik ke dalam tarik ulur emosionalnya, Anda memberinya persis apa yang dia inginkan, kendali. Jadi, apa respons stoik terhadap permainan ini? Sederhana, biarkan dia memainkannya sendiri. Anda tidak perlu bereaksi terhadap pesan atau penghilangannya yang misterius.
Anda tidak perlu mengejarnya untuk mendapatkan jawaban. Tetap tenang, tetap berpusat, dan ingatlah bahwa kedamaian pikiran Anda ada di tangan Anda. Saat Anda berhenti bereaksi, permainan itu kehilangan kekuatannya. Dia mungkin mencoba menimbulkan kekacauan, tetapi kekuatan Anda terletak pada kemampuan Anda untuk tetap tidak terganggu olehnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda akan jatuh ke dalam perangkap, atau akankah Anda melampauinya, merangkul kebijaksanaan stoik untuk tetap tenang di tengah badai? Kekuatan untuk memutuskan sepenuhnya ada di tangan Anda. Nomor 8, beban keheningan. Pikirkanlah, ketika Anda berdiam diri, Anda tidak hanya menjauh dari percakapan, Anda melangkah ke dalam pikirannya. Tiba-tiba Anda tidak ada di sana, dan ketidakhadiran itu menjadi lebih keras daripada kata-kata yang bisa Anda ucapkan. Ini menciptakan ruang hampa rasa ingin tahu, ruang yang akan dia coba isi dengan putus asa dengan pertanyaan-pertanyaan, apa yang terjadi? Apakah dia kehilangan minat? Apakah dia berkencan dengan orang lain? Keheningan mulai bekerja dengan caranya sendiri karena itu membuatnya merenung, menganalisis berlebihan, dan yang terpenting, takut. Takut Anda menghilang untuk selamanya. Mengapa ini begitu kuat? Karena itu menyentuh emosi manusia yang sangat mendasar, rasa takut kehilangan. Tidak ada yang suka merasa ditinggalkan atau dibiarkan dalam kegelapan, dan ketika Anda menciptakan jarak itu, dia mulai mengalami ketidaknyamanan yang memaksanya untuk bertindak. Keheningan dalam pengertian ini menjadi lebih dari sekadar jeda dalam komunikasi, itu menjadi alat psikologis yang ampuh. Dari perspektif stoik, keheningan mewakili lebih dari sekadar misteri, ini tentang mempertahankan kendali Anda. Kaum stoik mengajarkan kita bahwa emosi kita seharusnya tidak mendikte tindakan kita, dan dalam hal ini, keheningan Anda adalah cerminan dari kekuatan batin itu. Anda tidak bereaksi terhadap setiap perkataannya, tidak terburu-buru menjelaskan diri sendiri atau mencari validasi. Anda tenang, percaya diri, dan tidak tergoyahkan oleh kebutuhan akan komunikasi yang konstan. Ketika Anda menguasai pengendalian diri semacam ini, itu mendatangkan rasa hormat. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada validasinya untuk merasa aman pada diri sendiri, dan itu, teman, sangat menarik. Mari kita lihat sebuah skenario, Anda berkencan dengan seorang wanita, dan selama berminggu-minggu Anda telah mengirim pesan, menelepon, dan terlibat secara konstan. Kemudian tiba-tiba Anda berhenti. Dia mengirimi Anda pesan, tetapi kali ini Anda tidak segera membalas. Dia mulai bertanya-tanya mengapa dia tidak membalas. Apa yang telah Anda lakukan di sini adalah menciptakan ketidakpastian, dan di mana ada ketidakpastian, di situ ada intrik. Dia mulai memikirkan Anda lebih dari sebelumnya, memutar ulang percakapan, mempertanyakan tindakannya, dan mempertimbangkan perasaannya. Ini tidak berarti menghilang tanpa jejak selama berminggu-minggu, itu akan terlihat seperti manipulasi. Kuncinya, seperti yang diajarkan stoikisme, adalah keseimbangan. Ini tentang mengetahui kapan harus menarik diri secukupnya untuk menciptakan rasa ingin tahu tanpa menciptakan kebencian. Jika Anda selalu menjadi pria yang tersedia 24/7, maka tiba-tiba berdiam diri dapat dianggap tidak tulus. Tetapi jika Anda telah menumbuhkan rasa kemandirian sejak awal, keheningan Anda menjadi bagian dari karakter Anda, misteri yang ingin dia pecahkan. Mari jujur, tidak ada yang tertarik pada hal yang mudah ditebak. Jika Anda adalah pria yang selalu membalas dalam hitungan detik, yang selalu ada, selalu menjelaskan diri sendiri, Anda menjadi, berani saya katakan, membosankan. Mudah ditebak sama dengan tidak menarik. Tetapi ketika Anda menarik diri, Anda memberi sinyal bahwa waktu dan perhatian Anda berharga. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda tidak selalu siap sedia, dan itulah yang membuatnya ingin mengejar Anda. Disinilah kekuatan sebenarnya terletak, dalam mengendalikan apa yang Anda ungkapkan. Ini bukan hanya tentang diam, ini tentang menguasai seni keheningan sebagai bentuk komunikasi. Anda tidak perlu menjelaskan setiap tindakan karena misteri jauh lebih menarik daripada kejelasan. Biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia berpikir. Di ruang keheningan itu, dia akan mulai berinvestasi lebih banyak secara emosional, mencoba mencari tahu apa yang Anda pikirkan dan bagaimana dia bisa memenangkan Anda kembali. Tetapi ada pelajaran penting dari stoik di sini juga, keheningan tidak berarti bermain-main. Ini bukan tentang memanipulasi emosinya, tetapi tentang berdiri teguh pada nilai Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentang signifikansinya. Keheningan Anda harus datang dari tempat kekuatan,
bukan dari keinginan untuk mengendalikan atau membingungkannya. Ketika Anda berpegang teguh pada nilai Anda sendiri, keheningan hanyalah perpanjangan dari kepercayaan diri itu. Anda tidak perlu terus-menerus berbicara untuk membuktikan minat Anda atau mendapatkan persetujuannya. Jadi, bagaimana Anda menyeimbangkan ini? Mulailah dengan menyadari bahwa waktu dan perhatian Anda adalah hadiah, bukan jaminan. Ketika Anda belajar untuk merangkul keheningan, Anda menciptakan ruang baginya untuk merindukan Anda, untuk lebih menghargai kehadiran Anda ketika ada. Disinilah gagasan stoik tentang pelepasan berperan. Anda tidak terikat pada responsnya, Anda puas apakah dia mengejar Anda atau tidak karena Anda memegang kendali atas emosi dan tindakan Anda. Dan inilah bagian terbaiknya, ketika Anda akhirnya berbicara, kata-kata Anda akan membawa bobot. Dia akan mendengarkan dengan lebih saksama karena keheningan Anda telah menunjukkan bahwa Anda tidak melempar kata-kata Anda dengan sembarangan. Anda bijaksana, disengaja, dan yang terpenting, memegang kendali. Ingat, pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa banyak yang Anda katakan, tetapi dampak dari apa yang tidak Anda katakan. Keheningan, bila digunakan dengan bijak, dapat menjadi alat paling ampuh dalam persenjataan Anda. Itulah perbedaan antara hanya menjadi pria lain dan menjadi pria yang tidak bisa berhenti dia pikirkan. Jadi, lain kali Anda tergoda untuk mengisi keheningan, pikirkan 2 kali. Biarkan itu bekerja untuk Anda. Lagi pula, terkadang pesan terkeras yang dapat Anda kirimkan adalah pesan yang tidak pernah Anda ucapkan. Saat kita telah menelusuri eksplorasi hari ini tentang aksi menghilang dan praktik stoik tentang pelepasan, jelas bahwa mundur bukan hanya tentang menciptakan misteri, ini tentang menghargai kedamaian pikiran Anda sendiri dan membiarkan orang lain berdamai dengan perasaan dan reaksi mereka. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan kita tentang kekuatan harga diri dan kemandirian, tetapi juga menantang kita untuk memikirkan kembali interaksi kita dalam hubungan. Dalam skema besar, apakah Anda bertujuan untuk menghidupkan kembali minat atau hanya untuk menemukan keseimbangan dalam interaksi Anda? Pola pikir stoik menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola tindakan dan harapan kita. Itu mengingatkan kita bahwa dalam kekacauan hubungan, satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah diri kita sendiri. Jadi, saat Anda merenungkan wawasan hari ini, pertimbangkan bagaimana mundur dapat mengubah dinamika hubungan Anda sendiri. Bagaimana sedikit pelepasan dapat meningkatkan pertumbuhan pribadi dan kesehatan hubungan Anda. Ingat, tujuan utamanya bukan hanya untuk memicu rasa ingin tahu atau membangkitkan reaksi, tetapi untuk menumbuhkan rasa hormat diri dan kedamaian yang tulus yang secara alami akan menarik orang lain. Sekarang, jika Anda merasa konten hari ini mencerahkan, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk wawasan lebih lanjut. Saya juga ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda terkait dengan topik hari ini. Tinggalkan komentar di bawah dan beri nilai video ini dari 1 hingga 5, di mana 1 adalah yang terendah dan 5 adalah yang tertinggi. Umpan balik Anda membantu kami meningkatkan dan menyesuaikan konten kami dengan minat Anda. Sebelum Anda pergi, pastikan untuk memeriksa video yang direkomendasikan di layar Anda untuk kebijaksanaan stoik dan tips praktis tentang menavigasi tantangan hidup. Selami lebih dalam bersama kami, dapatkan inspirasi, dan mari kita lanjutkan perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan pribadi ini bersama. Terima kasih telah menonton dan ingat, dalam kata-kata kaum stoik, rintangan adalah jalan. Teruslah maju dan sampai jumpa di video berikutnya.